Halo guys, ketemu lagi dengan gua Bayhaki Owner ya. Eh, Beberapa hari ini gua makin tertarik bahas kripto ya. Setelah Luna, kemudian banyak orang berpikir sekarang BTC lagi mau, Bitcoin lagi mau rebound gitu ya. Kemudian juga banyak koin-koin lain karena Bitcoinnya turun ke bawah semua tuh ya, altcoinnya ya. Jadi ya sebenarnya gue mau bahas di dunia itu sebenarnya crypto exchange itu ada apa saja sih ya? Apa saja sih crypto exchange yang ada di dunia ya? Sehingga kita bisa tahu nih mana yang bisa kita percaya, mana yang enggak, mana yang besar, mana yang kecil, yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah, teman-teman, gua sebelumnya juga udah pernah bahas crypto exchange yang ada di Indonesia ya, Indodax dan toko kripto, termasuk dengan cara buat akunnya seperti apa, transaksinya seperti apa dan sebagainya ya. Teman-teman bisa cek di video-video gua sebelumnya. Nah, ini gua mau bahas secara globalnya ya terkait crypto exchange yang ada di dunia ya. Nah, mari kita tinjau satu per satu ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita bahas terkait kripto, gua biasanya akses itu kalau nggak di CoinGecko ya, teman-teman ya. Gua akses itu di CoinMarketCap ya. Di sini sebenarnya bisa kita cek ya. Di sini kita bisa cari koinnya apa saja. Mungkin kita mulai dari halaman home aja ya. Nah, di sini sebenarnya di CoinGecko itu teman-teman bisa tahu ya. Koin yang ada sekarang apa aja, ini langsung halaman home-nya. Buka aja show start-nya ya. Di sini teman-teman bisa tahu juga dalam sehari itu volume tradingnya berapa. Rupanya ada di 90 miliar dolar ya, teman-teman ya. Nah, Bitcoin market cap dominansnya itu 42% ya, teman-teman. Jadi wajar ketika Bitcoinnya jatuh, pasti alternatif koin lainnya sebagian besar jatuh juga ya. Total koin yang ada saat ini itu 13.000 ya. Ini udah termasuk dengan koin-koin micin ya, baik dari Indonesia ataupun dari luar ya, terutama dari luar negeri. Market cap dari cryptocurrency sendiri ya. Di sini teman-teman bisa lihat yang paling kiri itu ada 1,3 triliun ya. Benar ya, 1,3 triliun dolar ya, teman-teman. Kemudian kita cek exchange itu ada apa aja sih? Nah, exchange itu ada crypto exchange, ada decentralized exchange ya. Kalau teman-teman nanya decentralized exchange itu seperti apa, pasti teman-teman sudah familiar ya dengan Uniswap, PancakeSwap ya. Kemudian di sini SushiSwap macam-macam ya. Jadi mereka banyak banget ya. Ini baru decentralized exchange atau DEX ya. Paling banyak pasti pakai mungkin ya PancakeSwap ya. Kemudian Uniswap. Nah, ini yang paling banyak orang pakai ya. Kalau di untuk saat ini ya. Sebenarnya ada apa aja? Cukup banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dodo itu juga masuk ya. Ya, banyak banget kan. Ini masih decentralized ya, DEX. Ya, teman-teman ya. Banyak banget. Ya, di sini ada 245 ya. Decentralized ya. Cuman kita tidak bahas ini, kita bahas saja ke crypto exchange ya. Crypto exchange ini kayak kalau misalnya di bursa di saham itu ada bursa ya, bursa saham ya. Nah, inilah dia ya. Nah, ini dia central exchange-nya ya. Terbesar di dunia itu Binance ya. Volume transaksi sehari itu ada di 15 miliar dolar, teman-teman ya, 15 miliar dolar. Koinnya juga yang paling banyak diperdagangkan dan pairs-nya paling banyak ya. Cuman kita tahu kripto lagi turun, makanya teman-teman bisa lihat nih grafik 7 hari ke belakang ya. Ya, seperti ini grafiknya ya. Memang lagi bearish ya.
Tuh. Oke ya teman-teman ya. Kemudian selain dari Binance, ini trust score-nya berapa? 10 ya teman-teman bisa lihat ya. Trust score 10. Yang kedua paling besar apa? FTX ya. Ini versi dari CoinGecko ya, FTX. Nah, volume transaksi seharinya berapa? Itu hampir 2 miliar dolar. Jadi kalah jauh dibanding Binance ya. Binance 7 kali lipatnya ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga Coinbase ya 1,8 miliar. Keempat itu OKX 1,6 miliar. Kelima KuCoin ya 1,4 miliar. Keenam itu Huobi Global 1,2. Selanjutnya ada Kraken ya. Nah, Binance US terpisah ya. Dia ada sendiri, volumenya kecil ya 200 juta US dollar dalam sehari. Sisanya juga banyak nih. Nah, di sini ada L-Bank juga ya, teman-teman ya. Volumenya 2 miliar ya, teman-teman ya. Ini ranking by trust score ya untuk spot ya, teman-teman yang kita bahas tadi ya. Banyak banget di sini. Coba kita lihat yang Indonesia ada enggak? Di sini ada Hotbit ya. Hotbit, kemudian ada Luno juga yang ada di Indonesia ya. Nah, ini yang punya Indonesia ada Indodax di sini. Nah, ini ada lagi enggak ya? Oke ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini by trust score ya. Bisa nggak sih kita by volume? Nah, kalau by volume ya, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalau volume 1 hari terakhir ya, yang sudah dinormalize deh. Nah, ranking satunya Binance ya, teman-teman ya. 15 miliar dolar, ranking duanya itu DigiFinex ya, 4 miliar dolar. Kemudian Whitebit ya, Bitmart, L-Bank, Who, FTX, Coinbase ya. Nah, macam-macam di sini ya. Huobi masuk juga di sini ya. Tapi kalau dari ini trust score ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, tapi kalau ranking by trust score ya dari di CoinGecko ini ya, ranking pertamanya itu Binance ya. Teman-teman bisa cek di sini ya. Mungkin kayak Coinbase, teman-teman pernah dengar, FTX pernah dengar ya, OKX pernah dengar ya, macam-macam ya. Di sini Kraken juga ya. Ada Huobi Global ya. Huobi Global ini apa sih gitu ya. Saya juga pertama kali baru dengar nih apa punya Cina atau mana ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa cek sebenarnya ya, nantinya ya, kita cek dulu ya. Nah, kemudian dari yang exchange-exchange ini apa aja sih yang udah ada di Indonesia ya. Nah, kita cek ya dari data terakhir ya, teman-teman. Nah, di sini ada ya, dari CNBC 24 Maret ya, yang terdaftar di Indonesia ya. Ada 18 ya. Yang lagi dievaluasi ya, tapi sudah terdaftar ya di sini ya, 18. Ya di sini yang biasa kita pakai seperti toko kripto, Indodax ada di sini ya. Kemudian Luno, Pintu ya, ada ya rekeningku macam-macam ya sampai Max ya di sini ya. Nah, ini yang terdaftar di Indonesia. Jadi Huobi itu belum ya, mungkin lagi proses. Tapi kita cek tadi ya, sebenarnya kayak Huobi Indonesianya itu ada loh kantornya. Sudah ada kantornya Huobi Indonesia ya.
Mungkin lagi proses perizinan ya teman-teman ya. Nah, kita cari lagi lebih jauh ya. Huobi ini apa sih ya? Cek. Menarik nggak dia? Rupanya dia perusahaan yang berasal dari Seychelles ya teman-teman ya. Di Seychelles ya. Didirikan di Cina ya. Kemudian dia sekarang office-nya di Hong Kong ya, sama seperti Binance ya. Headquarter-nya di Hong Kong ya. Kemudian ada di beberapa negara juga ya, Korea Selatan, Jepang, US ya. Sudah listed juga di Hong Kong ya. Teman-teman. Berarti ini lumayan gede juga nih perusahaannya ini si Huobi ini ya. Kemudian coba kita cek yang Huobi Indonesia ya. Nah, ini dia. Huobi Indonesia ya. Nah, kita bisa cek di sini. Ini ya, sudah ada ya websitenya. Tapi memang kalau misalnya pakai ini itu enakan kita pakai lewat HP teman-teman ya. Jadi kita download aja pakai App Store ya. Ini Huobi ya, Huobi Indonesia ada mungkin lagi proses perizinan ya. Kemudian kalau Huobi globalnya, bentar kita cek ya. Nah, ini Huobi globalnya ya. Kita seperti biasa ya kalau kita mau join ya, kita harus sign up dulu ya. Ya samalah dengan toko kripto Indodax kemudian Binance ya, tata caranya ya. Memang kita bisa melakukan deposit atau enggak withdrawal dari mana gampang, kita bisa pakai aja wallet kita yang Indodax, wallet kita yang toko kripto ya kita transfer gitu ya. Transfer kripto kan bisa ya. Misal kita mau transaksi di Huobi ya kita pindahkan dulu kripto kita yang dari Indodax atau nggak toko kripto atau Binance ke Huobi. Nanti kita explore lagi kira-kira fiturnya banyak nggak sih. Cuman kalau kita lihat sih dia agak lumayan ya. Dia ada semacam staking dan sebagainya, ada launch pool, ada launchpad-nya ya. Jadi memang kayaknya ini menarik nih ya si Huobi ini. Ya nanti silakan dicoba sendiri lebih detailnya ya teman-teman ya. Ada Huobi Earn-nya ya, ada fitur stakingnya ya. Berarti seperti Binance ini, bukan hampir lagi ya seperti Binance ya. Jadi itu teman-teman bisa cek ya. Nah di sini kalau mau cari tahu cara downloadnya juga ada ya. Teman-teman cari aja di apa namanya App Store ataupun Android Store ya, aplikasinya ya Huobi ya. Huobi global ya, biar bisa teman-teman bisa trading ya. Kalau saya biasanya gitu ya, namanya juga ekspor ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya belum terdaftar tapi mau coba ekspor bisa, nanti ditransfer aja depositnya dari wallet yang Exchange Indonesia gitu ya ke sana ya. Kemudian kalau mau withdraw ya sama ditransfer kembali ya. Seperti itu. Kalau kita lihat ini juga sebenarnya exchange besar juga ya di dunia ya. Tadi ranking berapa dia? Kalau dari sini itu ranking 6 ya. Ranking 6. Nggak ada salahnya kita coba ya. Kalau misalnya mau nyoba penasaran gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau nyoba, kalau misalnya pada teman-teman nyoba toko kripto dan Indodax ya, itu kan biasa ya. Nah, nanti aku akan masukin linknya ya. Nanti aku akan masukin linknya biar teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman bisa pakai ya, masukin referralnya, nanti teman-teman dapat istilahnya diskon untuk fee ataupun bonus fee-nya itu dari transaksinya teman-teman itu 20% ya. Pakai aja ya. Daripada tidak ada sama sekali pakai itu aja ya, teman-teman ya. Nanti aku masukin di deskripsi ya untuk Yogi ini ya.
Kemudian sisanya kita bisa cek-cek lagi di sini ya. Untuk exchange apa aja ya. Cukup banyak sebenarnya exchange di dunia ya. Ini aja kalau di total ya. Ini udah masuk centralized dan DEX ya teman-teman ya. Nah, itu dulu ya tuh. Ini 100 halamannya masih ada lagi tuh. Banyak banget ya. Coba kita cek lagi dari Coinbase. Sorry. Dari CoinMarketCap. Ya. Ya. CoinMarketCap ini punya siapa? Punyanya Binance ya, teman-teman ya. Jadi memang Binance ini besar ya. Nah, di sini kita bisa cek juga ya. Yang trending apa, koin apa yang baru di apa namanya? Di listing ya. Seperti itu ya, Gendar yang paling besar apa ya. Kemudian ada lagi trending apa ya, teman-teman bisa akses di sini. Balik lagi di sini tadi ya yang kita bahas ya. Nah, kita mau cari exchange-nya itu apa saja sih? Kita buka. Tuh, teman-teman ya. Nih, teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini ya. Kalau dari ya ada exchange score namanya ya, teman-teman ya. Nah, paling tinggi itu adalah Binance, kemudian FTX, Coinbase, Kraken, KuCoin ya, Huobi ya. Huobi tetap peringkat 6 ya. Kemudian ada Binance US peringkat 8 ya, macam-macam ya. Ini ada peringkatnya ya. Nah, kita lihat dulu ke bawah, ada nggak yang punya Indonesia ya. Toko kripto ada ya, ranking 35 ya, teman-teman ya. Lalu di sini, kita lihat lagi yang lain. Indodax ada peringkat 52 ya. Indodax transaksi seharinya itu 13,4 juta dolar ya. Toko kripto tadi berapa? 34,5 juta dolar. Jadi 2 kali lipat Indodax ya. Tapi tidak ada apa-apanya dari yang dibandingkan dengan kripto yang luar ya. Berarti memang orang di luaran sana itu lebih kenceng nih untuk bertransaksi kriptonya ya dibanding kita orang Indonesia ya. Weekly visitnya juga teman-teman bisa lihat ya, Binance ini banyak sekali ya. 22 juta orang seminggu ya. Koin yang di listing ada 394 ya. Pairingnya itu ada 1667. Banyak banget ya. Kalau DEX, nah rankingnya itu adalah satu Uniswap ya. Uniswap ya. Kemudian PancakeSwap ya. Pasti ini kita udah familiar ya dengan dua exchange ini ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman terkait exchange. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe ya, biar saya bisa sharing lagi dan teman-teman bisa tahu ke depannya gitu ya. Sekian dari saya. Dadah.